Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, damang Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, untuk wawancara ini ya saya record ya, tidak apa-apa untuk kebutuhan dokumentasi dan analisa juga nanti buat penelitian saya, Bu. Aduh, punten ya, punten. Ya, nah, eh, Ibu Hamidah ini usaha makanan kedaerahannya apa, Bu? Boleh diceritakan produknya bagaimana? Oh, kalau dari dulu mah kan hobinya tuh masak. Dari dulu sih jualan. Mm, jualan makanan. Terus kalau suami mah jualan roti bakar sama susu murni. Mm, jualan makanan, catering. Terus jualan baju. Segala we, Pak. Gitu. Palu gada. Jadi, Iya, jadi gitu. dalam proses produksi makanannya Bu ya, makanan kedaerahan itu kata Ibu tadi produknya roti bakar dengan apa Bu? Susu murni. Susu murni. Nah, roti bakar itu Ibu mengimplementasikan budaya digital nggak, misalnya digitalisasi dalam proses penjualannya atau produksinya. Nah, sebelum itu saya tanyakan dulu ke Ibu ya. Ibu tahu budaya digital itu apa kira-kira Bu? Digital. Nih, Oh, ini apa? Alat komunikasi yang memudahkan untuk kita usaha. oh iya, berarti alat komunikasi yang Ibu tahu adalah komunikasi untuk usaha gitu ya, Bu. Oke, Ya, ngebantu ya. oke. Nah, nah, apakah Ibu itu pernah memanfaatkannya atau mengimplementasikannya pada pada menjalankan pada saat Ibu menjalankan usaha makanan kedaerahan ini nggak, Bu? Um, pernah, Karena nggak pernah, tapi karena terkendala sama apa sih barangnya, apa HP ya, terkendala sama itunya. Jadi enggak. mau jadi Terus enggak. pernah sih beberapa kali di Facebook sama apa sama Instagram itu pun berkat ikutan dari si Koci. Sebenarnya saya kurang suka apa nggak terbiasa gitu, Oh, nggak jadi gitu. mm, mm, eh, tidak terbiasa gitu, jadi ya posting-postingnya ya gitu-gitu aja. Oh, seperti itu. Nggak terlalu mendalami gimana gitu. Jadi waktu Ibu paham apa itu eh, budaya digital itu ketika mendapat pelatihan dari pemerintah ya Bu ya, dengan mulai Iya, iya, memasarkan melalui sosial media, Facebook. iya, Tapi sebelum-sebelumnya belum ya Bu. Jadi belum. itu terkendala karena gadget juga, dan Ya, koneksi internet di tempat Ibu bagaimana Bu? iya kadang gitu udah gonta-ganti beberapa kartu, ya sinyalnya kurang baik, Pak. Oh, kurang. Oh, seperti itu ya. Iya, Jadi itu hambatannya ya Bu ya. iya gitu. Terus sama ininya aja sama gadgetnya mungkin kurang mendukung gitu. Selama Ibu usaha makanan ini, apakah pernah mendapatkan investor investor ya, maupun investor dalam negeri maupun luar negeri, apakah pernah Bu? Atau ada yang Belum pernah. belum pernah ya? Iya. Jadi kalau sekarang mah kalau misalnya apa pernah ya, paling dari pemerintah dulu ikutan kur, pengen apa memperbaiki roda, kan saya di roda ya, sama permodalan dulu tuh. Iya pernah di kur gitu, Pak. Cuman dari pemerintah aja. KUR itu jadi Ibu diberikan pinjaman untuk mengembangkan usaha Ibu, seperti itu ya Bu ya? Iya betul, pernah. Kalau investor dari luar kayak gitu mah belum belum pernah. Belum pernah. Oke. Nah, saya ada Hmm. yang ditanyakan lagi ke Ibu ya. Bagaimana Ibu, pandangan Ibu mengenai implementasi budaya digital ya
dalam untuk meningkatkan investasi Ibu, misalnya untuk yang meningkatkan investasi ke usaha Ibu ini bagaimana misalnya dengan pandangan Ibu terkait dengan budaya digital, misalnya Ibu melakukan digitalisasi dalam usaha Ibu, misalnya dalam segi operasi pemasaran eh, itu apakah bisa menurut Ibu bisa meningkatkan investasi nggak ke usaha Ibu? Insya Allah sih bisa meningkatkan ya. Cuman karena saya belum tahu apa salahnya mungkin. Nah, Pernah udah mencoba beberapa kali. Terus kemarin juga di Syahrini ada produk dari UMKM juga yang digital pernah nyobain dari apa. Cuma saya nggak ngerti apa yang deskripsi kayak gitu. oh, Jadi ya bukannya untung malah gitu jadinya. Terus masih masih terkendala mikirin ini kemahalan gaya segini gitu kayak gitu Pak. oh, Jadi belum apa ya. Tapi kalau kalau ngelihat yang lain masih senang gitu pada bisa gitu. Pengen sih seperti itu. Cuman ya itu balik lagi kendalanya nah ini sama hal handphonenya ya. dan juga mungkin infrastruktur di sana ya Bu ya. Ibu tinggal Ya di sama daerah mana Bu? infrastruktur ya. Kenapa? Tinggal di mana, daerah mana? Oh, saya di ngontrak di Gang Haji Kasim Oh, di dengan Kebon Kangkung ya yang arah Pindad ya. Tadinya di Kiara Condong. Saya kan masuk pekanya di Kiara Condong. Kakak masih di sana karena apa? Anak-anak udah pada gede terus sudah tidak memungkinkan, tidak jadi pindah gitu. Nah, kalau pengalaman Ibu nih tadi yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa pernah mengimplementasikan ya budaya digital dengan memasarkan produknya melalui sosmed seperti itu. Nah, boleh diceritakan pengalamannya bagaimana Bu? Misalnya pada saat Ibu melakukan aktivitas pemasaran di media sosial waktu sudah belajar Riskoci. So, dari media sosial kurang begitu ini ya, kurang begitu apa ada yang beli gitu. Kurangnya Iya waktu gitu. waktu Dibanding sama saya misalkan tuh ke rumah-rumah atau di jalan ya, saya jualan di jalan. Iya gitu, jadi pengunjungnya. Well, emang itu juga sih kadang ada yang anak-anak muda, Bu, ada QRIS, Bu, ada pakai dana kayak gitu. oh, Ya, enggak menerima kayak gitu. jadi Tiket sebetulnya ya jadi penggunaan QRIS dana itu berarti kan Bu itu sebetulnya adalah digitalisasi usaha Ibu ya, berarti melakukan menjalankan sebuah budaya digital yang sebetulnya banyak konsumen Ibu sudah melakukan misalnya melakukan pembayaran dengan QRIS dia pun sudah terbiasa dengan budaya digital yang terus berubah ya di era digital ini. Nah, berarti Ibu dalam mengimplementasikan budaya digital ini belum maksimal ya. Jadi banyak aspek-aspek yang misalnya penggunaan pembayaran secara digital, Ibu belum melakukan ya Bu ya. Tapi ya pemasaran betul. secara digital melalui sosmed pernah Ibu ya seperti itu. Pernah, ya pernah. Pernah. Terus memang, oh iya saya lupa, eh, ini apa ada juga di Shopee, Ya. lumayan. Kalau di Shopee saya jualan batu akik, ya itu mah responnya bagus. Udah berapa tahun gitu di Shopee aja. Cuman kalau misalnya yang lain gitu eh, belum gitu. Okay. Pengen sih, cuman karena ya itu terkendala sama ini apa gadgetnya. Digitnya ya. Mhm. Berarti nah, terus pertanyaan saya berikutnya Bu ya, apa tantangan Ibu ya? Misalnya Ibu dalam mengimplementasikan budaya digital ini dalam misalnya Ibu memasarkan produk makanan Ibu ya gimana? Tantangannya, Ya, ya tantangannya ya pengen bisa dan ini apa memiliki pendukung yang lebih baik insya Allah gitu. oh, Cuman sekarang belum belajar dulu, jadi tantangan belajar dulu keterbatasan masih dalam belajar. pengetahuan dalam ini ya Bu ya eh, terkait dengan digitalisasi usaha Ibu gitu ya. Iya betul. Iya
betul. Masih belum begitu apa ya? Belum begitu ngerti gitu, Pak. Waktu Ibu memanfaatkan ya dan mengimplementasikan budaya digital ini ya, apa yang manfaat yang Ibu dapatkan dalam mengimplementasikan budaya digital yang sebelum-sebelumnya tadi yang Ibu ceritakan? Manfaat digitalisasi? Ya. Oh, banyak sih, banyak. Ya, pertama sih untuk meningkatkan penjualan ya kalau misalnya untuk usaha. Yang kedua, banyak apa? Menambah tali silaturahmi, terus banyak teman, terus ya jadi kita nggak ketinggalan gitu informasi, khususnya dalam informasi apapun. Jadi Ibu bisa saling koordinasi antara pengusaha makanan kedaerahan lain seperti itu ya Bu ya? Iya, iya betul. Iya bisa sharing, bisa bisa berbagi ilmu khususnya untuk usaha gitu ya. Iya, baik dalam catering, snack kayak gitu. Pandangan Ibu nih terkait literasi digital ya, literasi digital itu pengetahuan tentang teknologi digital ya Bu ya, di kalangan pelaku industri makanan kedaerahan ini bagaimana Bu? Pandangan Ibu yang Ibu mungkin sesama pengusaha makanan kedaerahan juga pasti ada ya saling komunikasi, saling diskusi mengenai ini Bu ya, literasi digital, kemampuan dalam penggunaan ini Bu, penggunaan misalnya teknologi seperti itu. Yang mengenai makanan kedaerahan, sepertinya sih kalau melihat saya ya, kalau makanan itu tuh kayaknya kurang ya. Terus masih banyak yang belum pakai digitalisasi yang produk itu. Karena kan sekarang tuh apa, anak-anak tuh sukanya sama yang siap saji ya Pak ya. Terus kitanya juga, tapi ada tuntutan kitanya juga untuk lebih memodifikasi makanan tersebut ke daerahan tersebut gitu. Bagaimana caranya gitu. Sama mungkin dari ya itu salah satunya dukungan dari pemerintah ya khususnya untuk apa? Untuk mempromosikan makanan daerah. Soalnya sekarang tuh sudah, kalau saya lihat ya sama anak saya, bukan nyertain orang lain, tapi anak saya sendiri juga kalau dikasih makan tradisional itu kurang gimana ya. Jadi kitanya yang harus dikemas lagi gitu. Misalnya kayak singkong diapain gitu, enggak singkong rebus gitu. Ya untuk mengenalkan makanan tradisional itu, kitanya yang harus lebih kreatif. Gitu, Pak. Jadi saya bertanya nih ke Ibu, nih bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat budaya digital ya untuk di sektor industri makanan kedaerahan ini Bu? Gimana Pak? Aduh maaf putus-putus. Bagaimana strategi Ibu yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi budaya digital ya di sektor industri makanan kedaerahan di Jawa Barat ini Bu? Pertama ya mungkin dengan cara ikut apa? Pasti yang itu tuh Pak. Aduh ya Allah ya Robi, jadi lupa. Ikut bazar-bazar, memperkenalkan makanan daerah itu, terus sama sering modifikasi aja dan sering memposting apa sih makanan tradisional itu, sama pengemasannya yang lebih menarik, olahannya juga gitu, biar kekinian gak kayak apa anak-anak sekarang gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu ya mengenai peran pemerintah untuk meningkatkan budaya digital di para pelaku industri makanan kedaerahan di Jawa Barat?
cukup bagus, ya alhamdulillah sih yang saya rasain ya sendiri, ya alhamdulillah pemerintah itu kalau dengan adanya kegiatan-kegiatan khususnya untuk UMKM itu alhamdulillah sangat bagus. Cuma mungkin kayak saya termasuk usaha kecil itu untuk khususnya ya terkendala sih dengan pemasaran sama pemodalan gitu kurang, hanya orang-orang emang sih tidak semua gitu, ada yang disokong sama pemerintah, tapi untuk yang kecil sama kayak saya gitu kurang, jadi hanya ngelihatnya yang udah jalan gitu baru gitu, tapi kalau yang masih apa di bawah itu kurang gitu, kurang diperhatiin kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kalau pendidikan mah ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk secara permodalan untuk meningkatkan makanan tradisional ini kurang kurang dinaikin gitu. Kurang di Kurang di up gitu. Apalagi kan biasanya kayak saya tuh kalau untuk memperbesar produksi gitu kan itu perlu dana gitu ya. Nah, itu tuh biasanya sulit gitu. Ada juga difasilitasi kayak KUR, itu pun harus ada jaminan seperti itu. Terus harus banyak lah gitu persyaratannya. Gitu. Tapi kalau masalah ilmunya mah ya alhamdulillah. Berikutnya apa saja rekomendasi Ibu ya untuk meningkatkan investasi ya, penanaman modal asing, misalnya asing investasi ke usaha di sektor makanan kedaerahan dengan mengimplementasikan budaya digital ini bagaimana menurut Ibu? Rekomendasi untuk meningkatkan investasi dengan menjalankan budaya digital untuk makanan kedaerahan ini, untuk industri makanan kedaerahan ini. Aduh maaf, untuk rekomendasinya ya apa ya? Ya mungkin kalau biasanya yang investor itu kan lihatnya kan dari prospek ya, paling dari diri ya, biar ada investor ya mungkin kitanya aja dari diri kitanya untuk lebih kreatif lagi, terus untuk mau belajar lagi digitalisasinya ditingkatkan lagi agar lebih paham gitu. Terutama kan kayak saya faktor faktor umur gitu. Ada lagi yang sekolah seperti ibu yang benar-benar benar-benar ngajarin gitu, benar-benar ngajarin untuk meningkatkan digitalisasi itu gitu. Karena kalau masalah makanannya ya itu perlu dukungan dari sekitar ya, dari masyarakat, dari pemerintah, sama yang kalau digitalisasi yang tetap ujungnya sama pemerintah juga yang terkait untuk memfasilitasi masyarakat lebih intens lagi dalam mengajarkan digitalisasi ini gitu Pak. Soalnya selama ini saya sekolah tuh setengah-setengah gitu Pak. Emang sih ada ya, cuman dalam 6 bulan itu misalnya paling ada pelatihan 3 hari gitu, belum ya inti-intinya aja gitu. Sedangkan kan kalau misalnya yang yang Mas udah apalagi di bawah di atas saya itu yang saya ketemu itu ya masih terkendala, masih Bu ini gimana ya, ini saya nggak ngerti itu apa sih maksudnya kayak gitu. Itu aja sih Pak, lebih ditingkatkan lagi gitu. Kalau masalah investor mah ya itu mah biasanya kitanya aja yang lebih kreatif gitu aja. Jadi investor seperti yang Ibu katakan tadi melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh usaha produksi makanan kedaerahannya Bu ya. Misalnya kalau dia sudah menjalankan
budaya digital, digitalisasi terkait misalnya bisa pembayaran secara digital, itu kan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran ya Bu ya. Terus Iya, bisa memesan secara online, terus iya, terus pencatatan keuangan itu berbasiskan aplikasi dan bisa dilihat langsung di mana saja seperti itu kan secara online. Nah kan itu iya. jadi membangun trust, kepercayaan investor untuk berinvestasi sebetulnya seperti itu. Jadi ya seperti yang Ibu katakan tadi itu sangat penting ya Bu ya, cuman terkendala terkait harus dibanyakan lagi pelatihan dan pelatihan lagi yang lebih intens ya karena yang sudah Ibu katakan pelatihannya hanya 3 hari misalnya untuk Iya, para pengusaha makanan kedaerahan seperti Ibu yang mungkin eh, zamannya beda ya Bu ya waktu zaman mudanya iya, dengan zaman sekarang itu mengalami beberapa kesulitan untuk memahami hal tersebut ya Bu ya. iya betul. Nah, ini pertanyaan wawancara terakhir ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu terkait masa depan sektor industri makanan kedaerahan di Jawa Barat dengan adanya implementasi budaya digital Bu? Oh, insya Allah apa sih semakin berkembang, semakin di, dikenal baik di dalam maupun di luar dengan digitalisasi ini berbagai macam makanan yang ada di Indonesia, insya Allah ke depannya lebih maju, Lebih lebih meningkat, lebih banyak peminatnya. banyak peminatnya ya Bu ya. Jadi tidak kalah dengan makanan-makanan Korea ya yang sekarang Iya, di, iya betul, iya. di Indonesia karena mereka itu para pengusaha makanan kedaerahannya menjalankan digitalisasi seperti promosinya, disisipkan di film, di apa, sehingga orang luar tuh tertarik mencobanya ya Bu ya. Iya betul, Gitu. betul Pak. Dan Ibu juga berharap nanti makanan kedaerahan Indonesia bisa terkenal di mana saja ya Bu ya. Apalagi makanan Ya, Jawa Barat. iya, amin, iya. Biar terkenal. Sekarang aja sih ya gitu lah. Alhamdulillah terkenal. Apa? Saya juga pernah ke apa? Iya, suka nanyain makanan gitu. Makanan kayak apa? Awuk gitu. Itu apa? Awuk ya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Teman yang di luar suka gitu. Lihat ini tuh apa sih yang di sini tuh gitu kan ada ya. Oh, itu tuh makanan khas Indonesia gitu. Dari mana? Dari terbuat dari apa? Rasanya apa gitu. Oh, emang ada? Ya ada, coba aja gitu. Paling kayak gitu. Nah, ya alhamdulillah apa semoga kedepannya makanan Indonesia semakin diminati. Ini Gitu. untuk wawancara ya hari ini Bu ya. Cukup sekian dan terima kasih Ibu sudah mau menjadi narasumber buat wawancara penelitian saya ya Bu. Dan untuk usaha Ibu semakin maju dan semakin sukses ke depannya Bu. Ya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ya, atas wawancaranya. Maaf dan semoga bisa memenuhi apa pertanyaan tadi gitu bisa bisa menjawab. Alhamdulillah Bu. Ya, ya. Sekian ya Bu ya. Ya, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.